Anda masih bersama kami di iNews Siang. Nah, Wilson, kamu tahu nggak hari ini memperingati hari apa? Aku tahu, ini Hari Teater Sedunia, 27 Maret Betul soalnya. sekali, ini adalah Hari Teater Dunia. Namun di tengah pandemi COVID-19 ini tampaknya pekerja seni teater ini mengalami kesulitan untuk menampilkan karyanya. Karena biasanya kan kita nonton langsung ya. Betul sekali, sekarang karena pandemi akhirnya gedung pertunjukan banyak yang tutup dan juga kalau misalnya ada pun yang nonton sedikit penontonnya. Nah tapi ini tidak membendung pekerja seni teater di Kabupaten Malang, Jawa Tengah untuk Jawa Timur maksud kami untuk terus berkarya dan juga berinovasi dan juga beralih ke teater digital yang bisa ditonton dari rumah. Selama pandemi COVID-19, dunia seni pertunjukan menjadi salah satu yang terkena dampak besar. Namun para seniman teater di Indonesia tidak diam saja. Dengan segala keterbatasan, para seniman teater tetap berkarya dan menampilkannya dengan cara berbeda. Sutradara Kamateatra Art Project, Anwari, berinovasi dengan merekam kemudian menampilkan seni teater lewat platform berbeda dari biasanya. Pertunjukan ditampilkan secara online dalam bentuk video. Ya, karena awal tahun ya, sebelum pandemi itu memang kita coba untuk mengalihkan ke digital, ada kesadaran untuk dokumentasi, kemudian ada kesempatan teater itu masuk dalam ruang-ruang virtual digital, internet gitu ya. Meski hasil akhir seni ditampilkan dengan cara berbeda, namun standar latihan tetap dijalankan. Karya teater pun diunggah rutin setiap bulan agar penonton bisa menikmatinya. Kita melakukan strategi-strategi ya, terutama strategi bekerja sama dengan teman-teman guru gitu ya, teman-teman guru kesenian, dengan sanggar-sanggar komunitas di UKM-UKM kampus, kemudian sanggar-sanggar independen, penikmatnya itu, konsumennya itu gitu ya. Di Hari Teater Sedunia yang jatuh pada 27 Maret, pelaku seni teater berharap meski diunggah lewat media sosial, penonton tetap bisa menikmati karya teater. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Ya, pandemi COVID-19 ternyata memiliki pengaruh besar pada seni pertunjukan teater. Para seniman dipaksa beradaptasi demi tetap bisa berkarya. Untuk itu kita langsung saja berbincang dengan salah satu pekerja seni, ada Mas Anwari, sutradara Kamateatra Art Project. Selamat siang Mas Anwari. Selamat siang, Mbak. Baik, Mas Anwari, selama pandemi COVID-19 ini bagaimana Anda dan juga pekerja seni teman-teman Anda supaya bisa tetap berkarya, Mas? Kami terus latihan ya. Kita menjaga konsistenitas dalam pertemuan, kemudian kita tetap latihan, memperkuat kualitas karya kami hingga pada nantinya kalau bisa live langsung kita sudah punya produk yang maksimal gitu ya. Nah Mas Anwari, kan ini bersama dengan teman-teman akhirnya beralih ke YouTube untuk mengunggah karyanya. Nah tapi kan kalau misalnya dalam seni pertunjukan, apalagi teater, ada interaksi, seperti ada interaksi gitu kan Mas, antara penonton dan juga pementasnya, pemainnya. Nah ini bagaimana Mas Anwari dan juga teman-teman mengakalinya Mas, agar interaksi antara penonton dan juga pemain secara tidak langsung ini bisa terbentuk? Kami juga bekerjasama dengan teman-teman multimedia gitu ya, dari teman-teman film juga untuk kolaborasi dalam pembuatan teater digital ini atau teater yang direkam gitu ya. Kami hanya membuat konten dan berupa karya itu, kemudian kita diskusi sama teman-teman yang ahli di wilayah perfilman, kemudian mereka yang akan mengedit hingga bagaimana sampai pada penonton itu sendiri. Tapi yang jelas Kamateatra itu sama teman-teman juga ada pentasan langsung, tapi skala kecil juga gitu. Supaya ada kerinduan itu tidak hilang juga gitu. Kalau untuk yang masuk ke ranah digital seperti itu, apakah sudah bisa meraih minat masyarakat untuk menonton? Saya pikir harus dibiasakan ya, harus dikampanyekan ke teman-teman atau ke teman-teman masyarakat yang lainnya gitu ya. Karena pandemi ini, kondisi semacam ini bagi kita sendiri ini merupakan waktunya untuk mengkampanyekan teater di masyarakat, apalagi dari anak kecil, remaja, kemudian dewasa sampai nenek itu kan sekarang megang IT ya, megang handphone juga ya. Baik Mas Anwari,
karena durasi kita tipis, jadi kami mengucapkan kepada Mas Anwari selamat Hari Teater Dunia meskipun di tengah keterbatasan. Semoga teman-teman dari pekerja seni teater bisa terus berkarya dan juga menampilkan yang terbaik kepada seluruh penontonnya. Betul. Kita tunggu karya-karya selanjutnya bisa nonton digital, enak nih ya di rumah gitu. Kita ke informasi selanjutnya. Rapat umum pemegang saham tahunan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk menyetujui pembagian dividen sebesar 65% atau senilai 12,1 triliun rupiah. Dividen payout ratio ini meningkat 5% dibandingkan dengan dividen payout ratio tahun buku 2019 yang sebesar 60%. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk telah menggelar rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2020. Hasil rapat pemegang saham menyetujui pembagian dividen sebesar 65% atau 12,1 triliun rupiah dari total laba bersih di sepanjang tahun 2020 sebesar 18,65 triliun rupiah. Sementara untuk sisanya sebesar 35% atau 6,5 triliun rupiah akan digunakan sebagai saldo laba ditahan. Wakil Direktur Utama PT Bank Indonesia Persero Tbk Catur Budi Harto mengatakan, dividen payout ratio untuk tahun buku 2020 ini meningkat 5% jika dibandingkan dengan dividen payout ratio tahun buku 2019 yang sebesar 60%. Dividen sebesar 65% atau sebesar 12 triliun 125 miliar 589 juta 303.568 rupiah 96 sen ditetapkan sebagai dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham. Dividen bagian negara Republik Indonesia atas kepemilikan sekurang-kurangnya 56,75% saham atau sekurang-kurangnya sebesar 6 triliun 881 miliar. Catur Budi Harto menuturkan, tahun 2020 merupakan periode yang menantang bagi perekonomian Indonesia dan dunia. Pasalnya, pandemi COVID-19 telah membawa perubahan baik secara kesehatan, ekonomi maupun sosial. Meski demikian, Bank Rakyat Indonesia diakui tetap konsisten menyelamatkan UMKM dengan mengubah kesulitan menjadi kemudahan di tengah pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan. Pemirsa, di akhir pekan kali ini kami akan mengajak Anda untuk menikmati lezatnya mie balap khas Medan, Sumatera Utara. Tetaplah bersama kami.